Prioritas Iman, Bahaya Kesibukan bagi Tuhan, oleh Dr. Frank Hassel. Bersama saya, Henry Manik, penyiar program podcast AWR Indonesia. Markus 6 ayat 30-32. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Kesibukan dalam pekerjaan bagi Allah. Kesibukan itu raja di dunia kita ini. Masyarakat modern dan tekanan tinggi konsumerisme telah menanamkan satu keyakinan dalam diri kita, yaitu semakin sibuk kita, semakin kita dihormati. Kesibukan telah menjadi indikator kerajinan dan keinginan kita untuk berbuat baik dan maju. Namun, ketika kita sibuk mencari nafkah, kita lupa untuk menjalani dan menikmati hidup. Dan ini adalah hal yang tragis. Mungkin yang lebih tragis lagi adalah bahaya yang tidak kentara yang telah diadopsi oleh banyak pengikut Kristus yang berkomitmen, yaitu pola pikir kesibukan dalam pekerjaan mereka untuk Tuhan. Kita sering melakukannya dengan alasan yang terbaik. Kita tahu bahwa waktu itu singkat. Kita ingin mencapai yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menjadi sibuk. Kita ingin menjadi penata layan yang baik bagi waktu dan talenta kita. Rasanya menyenangkan untuk menjadi sibuk bagi Tuhan, dan terkadang kita tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan akan memberi penghargaan untuk kesibukan kita baginya. Namun kemudian kita menemukan bahwa dalam kesibukan kita bagi Tuhan, kita telah kehilangan hubungan yang hidup dengan penebus kita. Kita melakukan hal-hal yang baik karena kebiasaan, bukan karena kuasa Roh Kudus. Dan semakin kita sibuk, semakin kita menganggap diri kita sejalan dengan tujuan Allah. Kesibukan menjadi norma baru. Kita begitu sibuk mengagungkan kesibukan kita, sehingga kita melewatkan momen-momen dalam hidup yang benar-benar penting. Kesibukan menghancurkan vitalitas rohani kita. Tergesa-gesa adalah musuh dari setiap hubungan kasih, terutama hubungan kita dengan Allah yang hidup dalam Alkitab. Kasih menuntut perhatian dari waktu yang tidak tergesa-gesa. Kewajiban untuk beristirahat. Tidak heran jika Allah dalam kitab suci berulang kali memanggil kita untuk berdiam diri, berhenti sejenak, dan melihat apa yang akan Dia lakukan bagi umat-Nya. Demikian ditulis dalam 2 Tawarik 20 ayat 17 dan Mazmur 37 ayat 7. Allah mendorong anak-anak-Nya untuk tidak terburu-buru. Allah tahu betapa cepatnya kita melupakannya ketika pikiran kita terbungkus dalam pusaran aktivitas manusia. Salah satu yang dapat dilihat tentang bahaya kesibukan yang terus-menerus bagi Tuhan dapat kita temukan ketika Tuhan Yesus menggunakan waktu dalam pelayanannya untuk beristirahat. Ellen White dengan indahnya menangkap aspek penting dari pelayanan Yesus bersama para murid-Nya. Dalam kutipan The Desire of Ages halaman 360 dikatakan, mereka telah mencurahkan segenap jiwa mereka
untuk melayani orang banyak, dan hal ini menguras tenaga fisik dan mental mereka. Adalah tugas mereka untuk beristirahat. Kesibukan menghancurkan semangat dan efektivitas rohani kita. Tergesa-gesa adalah musuh besar bagi kasih kita kepada Allah. Daripada menambahkan lebih banyak hal ke dalam kalender kita, mari kita dengan sengaja mengurangi dan menyediakan ruang untuk waktu teduh yang bermakna dan menyegarkan jiwa bersama Pencipta dan Juru Selamat kita. Saat ini, mari kita berbicara dengan Tuhan melalui doa bersama saya, Pendeta Robert Gultom. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan oleh karena kesempatan yang indah kami boleh bersekutu mempelajari akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan oleh karena pemaparan firman dari Markus 6 ayat 30 sampai 32 mengingatkan kami agar kami boleh mengambil waktu untuk menyendiri, untuk mengasingkan diri, pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa kepadamu. Bapa, kami telah begitu sibuk melakukan pekerjaan-Mu sehingga kami lupa bahwa itu adalah pekerjaan-Mu. Terima kasih telah mengingatkan kami akan kebutuhan kami untuk berhenti agar beristirahat, berada di tempat yang sunyi, tenang, untuk mengambil napas. Terima kasih karena kami bukan mesin, tetapi manusia. Ampunilah kami ketika kami menjadikan kesibukan kami sebagai berhala, atau ketika kami membangun nilai kami dari seberapa banyak yang kami capai untuk-Mu. Ubahlah kesibukan kami menjadi kesetiaan. Tuhan, kami telah mengelilingi diri kami dengan terlalu banyak kebisingan, terlalu banyak hal, terlalu banyak gangguan. Baik kami menghabiskan waktu kami bekerja untuk gereja, atau terlibat dalam usaha-usaha lain. Kami menyadari kebutuhan kami untuk mengambil waktu ke tempat yang tenang, sunyi, untuk merenungkan dan beristirahat dari kesibukan hidup. Karuniakanlah yang kami perlukan untuk mengambil waktu sendirian bersama-Mu setiap hari, agar dapat fokus pada apa yang benar-benar penting. Yesus yang penuh kasih, ketika Engkau berjalan di bumi ini, Engkau memahami kebutuhan manusia untuk beristirahat. Terima kasih karena Engkau telah memberikan teladan kehidupan yang seimbang, yang seharusnya kami jalani. Tunjukkanlah kepada kami seperti apa istirahat yang benar, dan bagaimana kami dapat beristirahat secara teratur untuk memulihkan tenaga dan fokus kembali. Bapa di sorga, saat ini kami mau menyampaikan pokok-pokok doa kami. Di antaranya, hamba-Mu berdoa secara khusus bagi Ibu Jacqueline Salainti Tikonuwu di Minahasa Utara, beserta suaminya, Bapak Ricky Salainti, dan putra-putri, Bianca, Monica, Adi. Bapa, kami berdoa untuk pekerjaan suami, usaha tangan anak-anak, pelayanan mereka setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Melayani oleh karena sharing dan repost semua konten rohani dari AWR Indonesia. Setidaknya ada 100 kontak dan grup WA, Facebook setiap hari, pagi dan petang. Admin di grup Telegram AWR, moderator di Facebook grup AWR, melayani WA grup 1 AWR.
Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga ini. Engkau selalu berikan kesehatan. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus bagi Puan Helsi Matiun di kota Kinabalu, Malaysia, beserta suaminya Tuan Justin Soniton dan putrinya Chelsea Justin. Kiranya Tuhan memberkati pendidikan di AUP. Mereka sering melayani Tuhan dalam sharing, repost, konten rohani dari AWR setiap hari, pagi dan petang di AWR WA Grup 5 dan Grup 3, dan juga admin di grup Telegram AWR. Kiranya Engkau boleh memberkati keluarga ini, memberikan selalu kesehatan dan berkat-berkat dari surga. Hamba-Mu juga berdoa bagi Bapak Frankie Kalalo di Bitung, Sulawesi Utara. Engkau melihat dari surga bagaimana dia melayani admin di grup pribadi khusus Sekolah Sabat, membagikan setiap hari teks dan audio Sekolah Sabat dari berbagai sumber media dan berbagai pendeta di Uni Timur dan Barat. Juga share teks dan audio renungan pagi di grup-grup jemaat dan umat-umat lain. Kiranya Tuhan memberkati, mendoakan agar anggota-anggota di grup Sekolah Sabat mendapat berkat rohani. Iman mereka juga boleh bertumbuh dan tetap setia kepada Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati keluarga Kalalo luas sebagai anggota jemaat di GMAK Pionir Bitung, Sulawesi Utara. Memberkati juga akan istrinya, Ibu Delsi Ukita Luas, yang melayani sebagai kepala sekolah di SMP Advent Bitung. Memberkati akan ketiga putra-putrinya. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Stefander Kevin Kalalo, Juan Gilroy Kalalo, Quincy Lovely Kalalo. Kiranya Engkau memberkati anak-anak ini menjadi anak-anak Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kiranya juga Engkau memberkati keluarga ini dengan kesetiaan selalu kepada Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Engkau mendengar doa seru kami. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.